hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan guna untuk mendengarkan paparan-paparan positif dari calon guru penggerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Yun dan Bu Rani. Selawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan motivasi. Kemudian terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah hadir di siang hari ini. Saya berdiri di sini menyampaikan amanah yang selama ini saya pelajari di pelatihan calon guru penggerak. Di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Ada beberapa materi. Dulu pengertian budaya positif itu sendiri. Budaya itu apa Bapak Ibu guru? Kalau dalam Kebiasaan. Budaya adalah kebiasaan. Kemudian kalau positif adalah sesuatu yang baik yang bisa untuk kita tingkatkan, kita perbaiki begitu ya, hal-hal yang positif. Jadi budaya positif itu adalah implementasi nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma, yaitu tentang teori kontrol. Kemudian berikutnya, ini yang kita ingat, bila kita ingin membuat kemajuan belahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Kita seorang guru itu ternyata mempunyai tanggung jawab yang berat dan amanah itu sendiri untuk kemajuan anak-anak kita. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pandangan kita terhadap murid bahwa menyamakan bahwa perilaku murid itu sama, ternyata tidak. Murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dengan pengajaran itu sudah berbeda. Kalau pendidikan adalah menuntun murid itu sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi dalam mengajar itu tidak bisa kita menyamakan murid satu dengan murid lainnya. Tetap akan memperhatikan karakteristik anak itu berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya apa? Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berada di luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang lain mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya, menyadarkan khususnya pada diri saya sendiri. Oh, ternyata selama ini saya mengajar tidak benar, kurang tepat seperti itu. Kemudian ketika menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang mengerjakan itu secara benar-benar mereka inginkan dengan hati yang ikhlas. Dalam pembelajaran, dalam KBM atau kita mengamati anak-anak di sekitar kita, siswa-siswa ya, itu kan
selalu untuk takut karena adanya aturan, kadang malah dilanggar. Gimana kita sebagai seorang guru dengan adanya budaya positif ini, kita saya mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Artinya kita kesepakatan di dalam kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Jadi setiap, apalagi wali kelas, ya wali kelas itu masuk ke kelas itu harus membuat kesepakatan kelas yang ada di situ. Ini tidak berlaku untuk wali kelas, tapi guru-guru yang lain bisa membuat keyakinan kelas per guru mata pelajaran. Sebelum masuk pembelajaran geografi, jadi saya langsung mempraktekkan dan membuat keyakinan di kelas, ya. Nah, misalkan anak-anak ini dengan senang hati, dengan ikhlas itu berkelompok, ia akan membuat keyakinan kelas. Gimana aturannya? Misalkan satu, tidak membuang sampah di meja, di bawah meja. Nah, kemudian yang kedua, masuk tidak boleh terlambat. Jadi per individu itu akan berbeda-beda pendapatnya. Ada yang sama nanti dikelompokkan seperti itu. Nah, yang sama itu nanti kita buat untuk kesepakatan keyakinan kelas. Ini berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. 1 kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan penguasaan, 4 kebutuhan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Sama dengan anak murid kita ini, mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia juga. Ya, mereka ingin bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk diterima sebagai kawan di tengah-tengah kawannya, kemudian kebutuhan penguasaan, dia pengen menang sendiri juga ada kan? Setelah itu pengen menang sendiri, kemudian ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Contohnya di kelas ya, anak ini bosan untuk belajar, dia apa senangnya? Ditegur aja tidak mau. Senangnya apa? Pokoknya dia gerak, memainkan tanya kertas atau apalah, ngobrol gagu kawannya itu mulai kesenangan bagi mereka ya. Tapi kan tidak bisa dibiarkan, dan kita pun tidak bisa menegurnya dengan keras. Kemudian ada kebebasan. Dia pengen bebas juga, dia mau, apalagi anak SMA itu anak-anak yang muda tidak mau dikekang. Jadi pengen bebas. Hal-hal seperti inilah yang bisa menimbulkan permasalahan pada diri kita masing-masing sebagai seorang guru, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Maka untuk mengatasinya kita harus membiasakan diri dengan budaya positif di sekolah. Dalam kita mengajar, mungkin saya pribadi sudah bertahun-tahun mengajar, ada 5 kontrol. Di mana posisi kita sebagai guru itu di mana? Apakah kalau misalkan ada anak yang melanggar aturan atau terlambat masuk sekolah, atau dia main sendiri selalu mengacau di kelas, kita mau menegur langsung atau malah membiarkannya atau gimana? Nah, ini kita di posisi ini. Guru itu sebagai satu penghukum misalnya. Contohnya kamu terlambat masuk sekolah. Sudah, kalau mau terlambat masuk sekolah ya udah, kamu berdiri tuh di tiang bendera di lapangan, ya, dekat yang bendera, terhormat, ya kan? Itu masuk tipe apa kita tuh? Gitu. Tipe guru yang mana? Penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu contohnya tidak membuat PR,
membuat tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Karena kita kan sudah mengasih tenggang waktu, jeda waktu. Kata-kata seperti itu kan secara tidak langsung kan bisa menyakiti anak ya. Ya kenapa gitu. Kemudian posisinya merasa bersalah, anak itu merasa bersalah gitu. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Teman ini kenapa kamu tidak membuat PR, kenapa tidak besok jangan lagi ya, seperti itu. Ini memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau itu ditengok aja, dilihat dulu pemantau. Kenapa dia tidak mengerjakan PR, alasannya apa, pokoknya dari permasalahan dia dipantau seperti itu. Kemudian baru manajer ini adalah mengatur. Bukannya kita selalu dominan terhadap, tapi nanti ada solusi-solusinya. Terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu, jadi misalkan kita ada anak yang bermasalah, tidak bisa langsung kita untuk menghakimi, menyakiti dia gitu. Jadi apa? Kita selesaikan dengan baik. Gimana caranya? Itu ada di sini ada caranya mengidentifikasi masalah. Sebenarnya anak ini melakukan kesalahan itu benar atau tidak. Jangan kita berpihak satu sebelah saja. Kita cari, kita panggil seperti itu. Benar tidaknya, nah itu kemudian baru kita validasi. Divalidasi, kemudian setelah validasi bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Gitu. Itu adalah yang terakhir ketika restitusi. Jadi kesimpulan dari yang saya pelajari bahwa tentang budaya-budaya positif di sekolah ini, jadi kita harus bisa memberikan contoh yang baik, kemudian kita membiasakan yang baik dari kebiasaan anak sendiri. Kita tidak boleh memaksa terhadap anak itu sendiri. Ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata, aksi calon guru penggerak. Satu yang positif harus ditiru oleh muridnya. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini orang yang merasa dapat menguatkan karakter bahwa seolah-olah guru itu menegur murid, kemudian dia akan membawa karakter bagi dia, misalkan untuk merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa kita sebagai guru itu mungkin karena seorang guru ya kita berkuasa itu, kita mentang-mentang kemudian menyuruh anak si A menyuruh ini menyuruh itu harus sesuai dengan keinginan kita. Itu terima kasih, mungkin